Gojun, seorang pendekar bela diri harus selalu berkepala dingin. Kau diharapkan menjadi pemimpin murim generasi selanjutnya. Maka dari itu, kau harus berhati-hati dalam bertindak dan memastikan bahwa tidak ada yang bisa mengetahui celah yang ada pada dirimu. Kau tidak boleh bertindak bodoh dan mempermalukan nama klan kita, ucap orang tua dari Dogojun memberi nasihat ke Dogojun kecil. Baik, jangan khawatir. Saya akan selalu berkepala dingin, berpikir rasional, dan berhati-hati dalam berkata dan bertindak, jawab tegas Dogojun kecil sembari memberikan hormatnya. Itulah ingatan masa kecil Dogojun, dan pesan itu menjadi karakternya sampai ia dewasa. Kembali ke situasi Wonkang yang melawan orang-orang dari faksi Crimson Tiger. Terlihat Dogojun sedang khawatir melihat keputusan Wonkang yang melawan orang-orang dari faksi Crimson Tiger itu. Wonkang, tenang dulu, teriak Dogojun memperingati Wonkang. Sementara itu, Wonkang terlihat telah mengajar salah seorang anggota dari faksi Crimson Tiger dengan pedang besarnya. Jangan sampai mengakhiri lawanmu, lebih mudah mengurus mereka setelahnya kalau diserahkan ke pemerintah saja, pesan Suryong ke Wonkang. Pesan itulah yang membuat Wonkang menahan dirinya melawan orang-orang dari faksi Crimson Tiger itu agar mereka tidak sampai berakhir. Sembari mengingat kembali pesan dari gurunya, Wonkang dengan sangat beringasnya melemaskan lengan dan sikil dari setiap lawan-lawannya, dan akhirnya seluruh kroco-kroco yang ada di sana pun telah selesai ditumbangkan Wonkang. Dan tersisa pemimpin dari para kroco-kroco itu yang sekarang Wonkang telah berhadapan dengannya. Oke, tinggal kau saja ya, ucap Wonkang ke pria berkepala pelontos itu. Bocah bajigur. Apa kau dari faksi Great Bear? Tanya pria berkepala pelontos itu ke Wonkang. Oi, diam di situ. Kalau kau kabur, akan kuajar 2 kali lipat begitu tertangkap, sahut Wonkang ke pria berkepala pelontos itu dengan sorot mata yang tajam. Mendengar ucapan Wonkang yang seperti itu, sontak saja pria berkepala pelontos itu pun menjadi sangat marah dan kemudian menyerang Wonkang dengan melemparkan sebuah bola hitam ke arahnya. Melihat itu, Wonkang pun tidak tinggal diam. Kemudian dengan sigap Wonkang membuka balutan pedangnya. Dan dengan cepat ia telah berhasil membelah bola hitam itu agar tidak mengenainya. Tetapi seketika itu juga Wonkang kaget, sembari juga terlihat pria berkepala pelontos itu kabur. Ternyata bola hitam itu adalah sebuah bom asap beracun. Akibat bola hitam itu telah terbelah, maka asap beracun dari dalam bola itu pun meledak keluar dan menyebar. Kau pikir kau bisa kabur dengan trik murahan seperti ini? Ucap Wonkang dengan ekspresi bengisnya. Berhenti, Wonkang, itu asap beracun, teriak Dogojun memperingati Wonkang sembari dengan cepat menghampiri Wonkang. Semuanya tahan napas, jangan sampai menghirup asap ini. Sial, sudah terlambat, lanjut ucap Dogojun menyadari bahwa orang-orang di sana sudah menghirup asap tersebut. Cepat, kita harus mengevakuasi para penduduk dulu, ucap lagi Dogojun ke Wonkang. Oke, sahut Wonkang. Beberapa saat setelahnya, terlihat suasana di sana pun telah kembali normal dan asap beracunnya sudah menghilang. Terlihat juga para warga yang menjadi korban itu pun telah diselamatkan Wonkang juga Dogojun. Sepertinya sebagian besar racunnya sudah menghilang. Bagaimana perasaan Anda? Tanya Dogojun ke salah seorang korban setelah berhasil menetralkan racun dari dalam tubuhnya. Selesai sudah, kami semua akan berakhir, sahut ibu itu ke Dogojun. Mendengar ucapan ibu itu, Dogojun pun kaget karenanya. Hei anak muda, panggil seorang bapak-bapak ke Dogojun. Karena kalian berdua, masalah di sini jadi semakin runyam. Aku yakin mereka akan datang membalas dendam. Kalian berdua berniat mengakhiri kami, ucap para bapak-bapak itu ke Dogojun. Dia benar, tidak ada yang minta dibantu, sahut juga bapak-bapak yang baru saja dibantu Wonkang. Mendengar ucapan bapak-bapak itu yang dibantunya, Wonkang pun menjadi kaget bercampur bingung. Apa katamu tadi? Kami membantu karena kalian berada dalam bahaya, ucap kesal Wonkang membalas ke bapak-bapak yang ia baru tolong itu. Kalian membantu kami,
Kalian tidak akan memikirkan akibatnya setelah memamerkan bela diri yang hebat itu lalu pergi kan? Mereka akan kembali ke sini besok untuk melampiaskan kemarahan mereka pada kami. Sahut juga ibu itu, membantah ucapan Won Kang dengan nada yang keras. Mendengar perkataan orang-orang yang telah Do Go Jun dan Won Kang tolong, Do Go Jun pun kaget dan bingung dan tak bisa menjawab apalagi membantah perkataan mereka. Saat itu kalian sudah tidak ada di sini. Lalu apa yang terjadi pada kami? Lanjut ucap ibu itu ke Do Go Jun dan Won Kang. Ini konyol. Lalu apa? Kalian ingin membiarkan saja mereka tadi mengajar kalian? Ucap Won Kang memberikan bantahannya ke semua orang yang ada di sana. Tentu saja kami sangat benci sampai ingin mengakhiri mereka. Tapi karena mereka tidak bisa sepenuhnya disingkirkan, sebaiknya biarkan saja mereka. Karena pada akhirnya kamilah yang akan lebih menderita jika melawan. Sahut salah seorang bapak-bapak membantah ucapan Won Kang. Mendengar keluhan orang-orang yang ada di sana, seketika saja ekspresi Do Go Jun pun menjadi gelap. Mulai sekarang, kami akan ke sini setiap hari. Kami akan terus berpatroli di area ini agar faksi Crimson Tiger tidak bisa mencederai kalian, ucap Do Go Jun. Dasar anak muda naif. Bagaimana kalau mereka membakar rumah kami di malam hari? Kalian juga akan melindungi kami semalaman, sahut ibu itu lagi membantah ucapan Do Go Jun. Di saat seperti ini, apa yang harus aku lakukan? Tidak, apa yang bisa kau lakukan di tempat ini? Semua kalimat itu seketika saja berkecamuk di benak Do Go Jun, sehingga membuat Do Go Jun menjadi sangat kebingungan. Tiba-tiba, Won Kang dengan sangat santainya menyela ucapan mereka. Kalian semua kebanyakan komplain. Jadi, di mana markas faksi Crimson Tiger? Ucap Won Kang bertanya ke orang-orang yang ada di sana. Aku tidak suka situasi yang membuat was-was. Kalian takut mereka balas dendam. Kalau begitu, sudah cukup kalau kita buat mereka tidak bisa balas dendam kan? Lanjut ucap Won Kang ke orang-orang yang komplain setelah ditolong. Kau tidak ingat kata-kata guru baik Suryong? Dia menyuruh kita untuk tidak terlibat konflik dengan faksi Crimson Tiger. Bisik Do Go Jun ke Won Kang memperingatinya. Apa kau pikir aku akan dipanggil biang kerok kalau aku menuruti perkataan orang lain? Ucap Won Kang ke Do Go Jun merespon ucapannya. Setelah Won Kang mengetahui di mana markas dari faksi Crimson Tiger yang telah diberitahukan oleh salah seorang warga, ia pun kemudian akan pergi menuju ke markas dari faksi Crimson Tiger itu. Tetapi tiba-tiba saja Do Go Jun menghalangi Won Kang. Tunggu, tidak akan aku biarkan kau pergi, ucap Do Go Jun ke Won Kang. Apa? Jadi kau mau aku biarkan mereka supaya nanti bisa balas dendam ke sini? Sahut Won Kang sembari bersiap akan melawan Do Go Jun. Tidak, sahut Do Go Jun. Mendengar jawaban Do Go Jun, sontak saja ekspresi Won Kang menjadi kebingungan akan maksud dari Do Go Jun. Kita pakai cara lain, jangan menantang mereka terang-terangan, ucap Do Go Jun ke Won Kang. Cara lain? Tanya Won Kang ke Do Go Jun. Perang gerilya. Kita tidak menyerang markas mereka, melainkan memancing mereka keluar satu persatu, jawab Do Go Jun. Won Kang, jangan kira bahwa hanya kau satu-satunya pendekar bela diri yang tidak tahan melihat ketidakadilan. Aku juga tidak bisa memaafkan perbuatan faksi Crimson Tiger, lanjut ucap Do Go Jun dengan sangat serius ke Won Kang. Apa? Baiklah, sahut Won Kang dengan gugup ke Do Go Jun. Hah? Kenapa si kutu buku ini tiba-tiba bertingkah begini? Bikin cemas saja, gumam Won Kang dalam benaknya setelah melihat tingkah dari Do Go Jun yang berbeda. Hei Go Jun, mungkin sebaiknya kita pikirkan lebih dalam lagi, seperti mengirim surat ke guru baik Suryong, ucap lagi Won Kang ke Do Go Jun memberikan sarannya. Tidak akan, mana mungkin dia akan mengizinkan. Kita selesaikan saja sendiri, jawab Do Go Jun merespon usulan Won Kang. Kok bisa ketua siswa berbuat begini? Gumam lagi Won Kang memikirkan sikap Do Go Jun itu. Sudah 2 jam, ucap Do Go Jun sembari melirik ke Won Kang. Apa? Sahut Won Kang kaget. 2 jam ke depan, aku kaptennya. Stop mengeluh dan lakukan perintahku, terang Do Go Jun ke Won Kang.
Setelahnya, mereka berdua pun pergi meninggalkan tempat itu menuju ke markas dari faksi Crimson Tiger dan akan menjalankan rencana mereka. Lalu, Shin berpindah di penginapan dari klan Hao. Won Kang dan Do Go Jun menuju ke markas faksi Crimson Tiger. Ucap sang nenek pemilik tempat itu ke Suryong. Sesuai dugaanku, sahut Suryong. Jadi, bagaimana menurut kalian setelah berbicara langsung dengan mereka? Lanjut ucap sang nenek dari klan Hao itu ke beberapa orang yang juga berada di sana. Ternyata, orang-orang yang tadi telah ditolong Won Kang dan Do Go Jun adalah mata-mata dari klan Hao. Mereka baik, mereka juga kuat. Jawab kedua orang mata-mata dari klan Hao itu ke sang nenek. Baiklah, kerja bagus, sahut sang nenek setelah mendengar jawaban dari mereka berdua. Won Kang ingin menyerang markas faksi Crimson Tiger, dan Do Go Jun bukannya menghentikannya, dia menyarankan cara lain. Itu sangat mengesankan. Kupikir mereka berdua tidak akan akur, tapi mungkin mereka ternyata adalah pasangan yang cocok. Bagaimana menurutmu? Ucap lagi sang nenek ke Suryong. Ya, seperti yang sudah kuduga akan terjadi, jawab Suryong ke sang nenek dari klan Hao itu. Kau yang bersikeras untuk saling melaporkan yang terjadi, kenapa malah sibuk menulis sendiri? Tanya lagi sang nenek. Aku mendengar kok, aku begini karena sedang berada dalam situasi di mana punya dua tubuh saja tidak cukup. Lalu, ini adalah buku panduan bela diri yang akan aku gunakan untuk mengajar di sekte New Life. Untungnya, tidak semua buta huruf. Aku baru selesai menulisnya, terang Suryong ke nenek dari klan Hao itu. Melihat Suryong telah selesai membuat buku bela dirinya, si nenek pun kaget karenanya. Buku panduan bela diri? Maksudmu? Kau membuatnya selama duduk di sini? Sahut sang nenek ke Suryong. Aku tidak membuat dari awal, aku hanya menyesuaikan dengan seni bela diri yang sudah ada. Jelas Suryong menanggapi pertanyaan dari si nenek klan Hao itu. Aku menyingkirkan niat mengakhiri yang kuat dari kultus darah, seni bela diri sekuat Blood Wolf. Dan kemudian, aku akan menambahkan rangkaian agar seseorang bisa berlatih dalam waktu lama sambil menyucikan pikiran dan tubuh mereka. Nama seni bela diri ini adalah New Life Divine Art. Gumam Suryong dalam benaknya setelah menunjukkan buku seni bela diri yang telah ia modifikasi. Ini adalah seni bela diri yang bahkan bisa memurnikan iblis sekalipun. Lanjut ucap Suryong ke orang-orang klan Hao itu. Mendengar ucapan Suryong, sontak mereka pun menjadi kaget karenanya. Sebenarnya siapa dia? Gumam si nenek memikirkan tentang Suryong. Sepertinya bahkan kau menulis itu tidak sampai 2 jam. Bahkan artinya kau bisa menjadi Grandmaster ahli pengetahuan bela diri. Ucap si nenek ke Suryong. Ah, tidak sehebat itu kok. Orang biasa juga bisa melakukannya. Sahut Suryong merendah ke nenek klan Hao itu. Melihat mereka berdua sedikit berdebat di sana, kedua mata-mata dari klan Hao itu pun undur diri dari hadapan mereka. Kemudian, si nenek itu pun memperhatikan kepergian kedua bawahannya itu. Tapi, apa kau sudah menduga akan jadi seperti ini dengan membuat mereka melawan faksi Crimson Tiger? Lanjut ucap si nenek bertanya ke Suryong. Ya, sampai tahap tertentu. Aku sedikit terkejut, Do Go Jun secara aktif menjadi pemimpin di akhir. Jawab Suryong ke nenek dari klan Hao itu. Si kutu buku itu pergi menyerang faksi Crimson Tiger tanpa melapor dulu padaku ya? Gumam Suryong sedikit kesal ke Do Go Jun. Sepertinya Do Go Jun terpengaruh oleh Won Kang. Apakah memang itu yang kau inginkan? Tanya lagi si nenek ke Suryong. Itu benar. Kepribadian Do Go Jun sangat jujur sampai membuat frustasi, dan itu tidak cocok dengan teknik pedang miliknya. Jelas Suryong menjawab pertanyaan si nenek. Teknik 9 pedang Dogo, sahut si nenek lagi bertanya ke Suryong. Benar, Dogo Pae yang membentuk klan Dogo di masa lalu, dia adalah seorang pengembara. Pernah ada masa di mana katanya klan terkuat bukanlah klan Namgong, melainkan klan Dogo. Jelas Suryong merespon pertanyaan si nenek dari klan Hao itu. Dulu kultus darah menganggap klan Dogo sebagai salah satu klan terkuat selain 5 klan terkuat yang ada. Gumam Suryong mengingat sewaktu ia masih hidup di kultus darah, masa itu adalah masa di mana klan Dogo adalah klan terkuat. Itu sudah 100 tahun lalu.
Saud si nenek merespon ucapan Suryong tadi tentang klan Doggo adalah klan terkuat dibandingkan dengan klan Namgong. Klan Doggo yang itu sekarang hanya mampu memberikan pengaruh di wilayah mereka sendiri. Menurutmu apa masalahnya? Lanjut ucap Suryong sembari bertanya kembali ke nenek klan Hao itu. Mendengar pertanyaan Suryong, si nenek tidak bisa menjawabnya. Teknik 9 pedang Doggo terlahir di tengah medan perang dan membawa keputusasaan. Karena itu, tiap gerakannya sangat bengis dan bertenaga. Tapi teknik pedang yang kulihat digunakan oleh Dogojun sangatlah bersih, hanya sebatas teknik pedang biasa yang dikendalikan dengan baik dan levelnya lumayan tinggi. Jelas Suryong ke nenek klan Hao itu lagi. Kalau klan Doggo mendengar ucapanmu itu, mereka akan ngamuk. Saud si nenek merespon penjelasan Suryong tentang klan Doggo. Karena itulah aku memasangkan dia dengan Wonkang yang sifatnya bertolak belakang dengan Dogojun. Dogojun harus menjadi lebih kuat dari yang sekarang demi memperoleh kemenangan di kompetisi bela diri surgawi. Sudah cukup membahas masalah itu. Bagaimana dengan langkah kita selanjutnya? Ucap Suryong menutup pembahasan tentang klan Doggo, juga bertanya lagi ke nenek klan Hao itu. Ini, persiapannya sudah selesai, jawab si nenek sembari memberikan Suryong sebuah dokumen. Mari kita lihat. Klan Hao memang hebat, semuanya disusun dengan rapi, ucap Suryong memuji pekerjaan dari klan Hao. Sulit dipercaya ada orang seperti dia. Menurut jaringan informasi klan Hao, tidak ada yang spesial darinya. Tapi dia memiliki ilmu bela diri yang hebat, perencana yang baik, dan semua yang dia lakukan selama ini menunjukkan dia bukan orang biasa. Mungkin keberadaannya mampu mengguncang perguruan Azure Dragon, bahkan seluruh murim. Bagus sekali, klan Hao bergabung dengannya lebih dulu, pikir si nenek klan Hao itu menilai Suryong. Saat ini, grup 2 berpatroli di jalan barat dan tidak ada yang terjadi. Grup 3 sebentar lagi memasuki wilayah faksi Great Beard. Bagus. Dengan ini, meski lelah aku tidak boleh kalah, ucap Suryong sembari melihat peta wilayah perencanaannya.